Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Putri Anggraini. Saya dari kelas D9 PGSD. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan yaitu pengertian keterampilan bertanya dan juga keterampilan bertanya dasar. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Jadi, jika kita melakukan bertanya, pastinya kita ingin memperoleh jawaban dari orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan keterampilan bertanya. Nah, itu menurut Supriyadi. Nah, keterampilan bertanya guru di sini dapat kita artikan sebagai suatu keterampilan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan dalam jenis dan juga teknik dalam bertanya kepada murid agar merangsang murid-murid itu dapat berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kita, yaitu seorang guru. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar adalah keterampilan yang mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan pertanyaan. Seperti komponen-komponennya itu, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan secara singkat dan juga secara jelas. Nah, jika kita melakukan pertanyaan kepada orang agar orang tersebut dapat menjawab pertanyaan kita dengan gampang dan mudah, yaitu kita yang pertama yaitu harus melakukan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Nah, jelas apa langsung kepada poinnya, misalnya apa kamu mau makan? Itu contohnya misalnya. Nah, dan juga harus singkat, jadi jangan bertele-tele, jangan berlibat-libat jika ingin menanyakan kepada orang agar orang menjawab pertanyaan kita juga tidak bingung dengan apa yang ditanyakan oleh kita. Lalu yang kedua, pemberi acuan. Nah, sebelum kita memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa kita harus memberikan acuan, yaitu materi apa yang akan kita tanyakan nantinya kepada murid kita. Lalu yang ketiga, yaitu pembahasan. Setelah kita memberikan materi, kita pastinya harus menjelaskan apa nih maksud dari materi-materi yang sudah kita berikan ini, agar mereka lebih paham nantinya. Dan yang terakhir yaitu pemberian waktu berpikir kepada anak-anak murid tersebut. Jika kita tidak memberikan waktu berpikir untuk mereka, pastinya akan sulit jika langsung spontan, karena setiap anak itu pastinya berbeda-beda. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya, yaitu keterampilan bertanya dasar. Maaf jika ada salah-salah kata, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan bagian yang C, yaitu keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan adalah usaha siswa dalam mereka berpikir secara kognitif yang tinggi. Nah, di sini mempunyai komponen-komponennya, yaitu yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses yang mental yang tinggi. Di sini misalnya guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam pembelajaran, misalnya dalam materi-materi. Nah, siapa siswa yang berani dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut? Nah, jadi siswa itu dapat memberanikan diri, dapat mempunyai mental yang tinggi, dan dapat melatih mental yang rendah agar dapat menjadi mental yang tinggi, yaitu seperti mereka bisa menjawab pertanyaannya dengan maju ke depan kelas. Nah, yang kedua, penggunaan pelacak. Nah, jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam pertanyaan pelacak, yaitu yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi itu jika siswa menjawab dengan kalimat yang kurang tepat, guru memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa untuk menjelaskan dengan kata-kata lain. Nah, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik.
Nah, yang kedua, meminta siswa memberikan alasan atau argumentasi. Alasan dalam memberi mereka jawaban itu apa? Jawaban mereka dari alasan mereka itu alasan dari jawaban mereka itu apa? Nah, yang ketiga, meminta kesempatan pandangan, yaitu guru memberikan kesempatan kepada teman-teman siswa apakah jawaban siswa yang menjawab tersebut benar atau ada salahnya. Nah, seperti itu. Jadi agar dapat diterima oleh semua di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya meminta kesempatan jawaban, yaitu guru meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban yang diberikannya bila dianggap kurang tepat. Nah, kita memberikan kesempatan jawaban lagi dalam mereka berpikir lagi apakah yang kurang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, meminta jawaban yang lebih relevan, yaitu guru meminta jawaban yang benar dan relevan dari siswa yang menjawab kurang tepat. Nah, seperti yang tadi juga, ya mereka memperbaiki apa yang menurut mereka tuh kurang tepat. Nah, selanjutnya meminta contoh, yaitu guru meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh konkret tentang apa yang dikemukakan oleh siswa. Nah, contohnya siswa ini kan menjawab. Nah, menjawab. Jadi, guru juga apa yang mereka jawab itu guru meminta contohnya agar dapat memperkuat jawaban siswa tersebut. Selanjutnya, meminta jawaban yang lebih kompleks, yaitu guru meminta siswa untuk memberi penjelasan atau ide-ide penting lainnya sehingga jawaban yang diberikannya menjadi lebih kompleks. Nah, lanjut bagian yang D, yaitu peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan peranannya sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Nah, jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkan kembali kepada siswa lainnya. Misalnya, murid menanyakan materi. Nah, di situ guru dapat memberikan kesempatan kepada murid yang tahu, yang masih ingat apa yang telah diajarkan, apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut, agar proses interaksi, proses diskusi itu berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman, di sini saya Carolina Oktaviani, kelas D9 semester 5. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Nah, yang saya bahas di sini yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari pada saat guru mengajukan pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam keterampilan bertanya. Yang pertama itu mengulang pertanyaan sendiri. Nah, bila suatu pertanyaan sudah cukup jelas, pertanyaan sebaiknya tidak perlu diulangi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan partisipasi siswa. Dan yang kedua itu mengulangi jawaban siswa. Mengulangi jawaban siswa perlu sebagai penguatan, namun bila menjadi kebiasaan penguatan, maka dapat terjadi siswa tidak mendengarkan jawaban temannya karena yakin guru pasti akan mengulangi jawaban tersebut. Nah, yang ketiga itu menjawab pertanyaan sendiri. Sering terjadi guru mengajukan pertanyaan. Kemudian, sebelum siswa menjawab, guru sudah menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat itu pertanyaan memancing pertanyaan serentak. Secara tidak sadar, terkadang guru mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada seluruh peserta tanpa menunjukkan siswa tertentu untuk menjawabnya. Nah, yang kelima itu pertanyaan ganda. Guru kadang-kadang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ganda, menghendaki jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, yang terakhir itu yaitu tentang yaitu menunjukkan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya guru tidak menentukan terlebih dahulu siswa yang akan menjawab. Sebab siswa yang lain akan enggan berpikir karena merasa tidak bertugas dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yaitu tentang aplikasi penerapan keterampilan dasar mengajar bertanya.
Nah, penerapan keterampilan dasar mengajar bertanya dalam pengaplikasiannya, contohnya kita sebagai guru, sebagai pendidik yang baik, pastilah harus mempunyai kreativitas dalam mengajar. Nah, dan di dalam keterampilan dasar mengajar bertanya ini, contohnya di dalam pelajaran IPA, misalnya dengan judul mengukur berat benda. Di sini kita sebagai guru dapat membawa botol mineral yang berisi air dan bambu kecil, dan guru bertanya kepada muridnya, manakah yang berat, dan meminta murid yang ingin menjawab yang guru pertanyakan dan maju ke depan. Nah, setelah itu, murid pun menjawab pertanyaan dari guru dan murid pun mengetahui mana yang lebih berat dan yang lebih ringan. Dan kita sebagai guru pun dapat memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengeluarkan apapun benda yang ada di tas peserta didik masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.